Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga puasa kalian lancar dan selalu sehat walafiat. Kalian pernah nggak sih dengar istilah roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah? Sering ya malah dengar istilah itu. Apalagi dari orang-orang tua, orang-orang bijak yang sering nasihatin kita ketika kita lagi terpuruk. Sebenarnya istilah ini sangat relate banget sih sama kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kadang kita ngerasa bahagia banget suatu waktu, tapi sebagaimana juga kita bisa sedih juga di waktu-waktu yang lain. Ada saatnya kamu gagal pada suatu hal yang itu membuat kamu frustasi, tapi ada juga waktu, momentum kamu bisa membuktikan bahwasanya kamu berhasil dan bisa sukses di bidang tersebut. Kurang lebih gitu deh maksud dari roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi nggak selamanya kita itu happy, nggak selamanya kita tuh sad, sedih gitu. Nggak selamanya kita juga sukses terus. Kadangkala kita mesti merasakan kegagalan dulu baru kemudian kita sukses. Istilah ini sangat relate sekali di kehidupan kita sehari-hari dan memang benar terjadi pada semua lapisan. Apalagi kalau kita bicara tentang rezeki, jodoh, maut. Saat kita melihat mungkin ada teman kita yang sudah duluan meninggal dunia, jangan khawatir. Kelak juga kita akan menyusul. Juga sebagaimana tentang jodoh, ketika kita melihat teman kita sudah menikah duluan, juga kita nggak usah worry gitu, nggak usah confuse gitu dan lain sebagainya. Kita juga akan menyusul, insya Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jodoh kita. Pun begitu juga dengan rezeki. Rezeki teman kita, kita lihat, kok dia banyak banget ya rezekinya. Dia bisa sukses, bisa dapat ini, bisa dapat itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat backgroundnya ya nggak jauh-jauh banget sama kita gitu kan. Kita juga nggak usah iri, dengki dan sebagainya. Karena memang kita juga akan ada waktunya nanti dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita akan dikasih oleh Tuhan itu, rezeki kita yang pas di waktu yang tepat nanti untuk kita. Kan kita tuh nggak akan meninggal dunia kalau rezeki kita belum dikasih semua tuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. That's it. Jadi ya roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, itu berlaku untuk semua lapisan. Makanya kapan, di mana, sama siapa, dan lain hal sebagainya, yang itu semua pertanyaan pragmatis itu nggak ada pentingnya dan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertanyaan udah siap belum, sejauh mana persiapan yang udah kita lakukan. Itu lebih penting pertanyaan itu kita lontarkan dalam hati kita, dalam benak kita. Kira-kira ketika kita nanti dapat nih rezeki segini, sudah siap belum? Atau dapat nih kita jodoh kita yang kayak gini nih, cantik, soleha dan sebagainya, udah siap belum? Ataupun sebaliknya, kita dapat istri yang mungkin bertolak belakang dari kriteria kita, tapi itulah mungkin jodoh kita udah siap belum? Jadi pertanyaan yang paling penting dan yang sangat substantif itu adalah sebenarnya siap atau tidak. Seberapa jauh kita menyiapkan diri kita untuk hal-hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Masa depan yang itu masih misteri, seperti rezeki, jodoh, dan bahkan maut. Intinya saat roda itu berputar, mau di atas ataupun mau di bawah, pertanyaannya adalah seberapa siap dan sudah siapkah kita menghadapi perputaran itu. Nah, sehemat saya, ada 3 hal yang bisa kita dalami lebih lanjut dan kita telusurin lagi pada diri kita masing-masing agar kita semakin siap untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Ketiga hal itu, yang pertama adalah kemampuan memahami kondisi diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengetahui potensi yang ada pada diri kita. Sejauh mana kita mengetahui kondisi kita saat ini sedang fit atau sedang menurun, sedang drop atau sedang naik-naiknya. Kondisi inilah yang membuat kita semakin siap ketika menghadapi takdir yang ditetapkan kepada kita. Kemampuan untuk memahami diri sendiri ini juga termasuklah tentang teknis, hal-hal substantif yang ada pada diri kita. Sejauh mana kita mempunyai kemampuan, sejauh mana kita memiliki potensi di bidang itu. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami betul apakah kita memang mampu di bidang ini ataukah kita memang tidak mampu di bidang itu. Inilah yang akan membuat kita semakin siap atau tidak ketika kita akan menghadapi masa-masa yang akan datang yang masih menjadi misteri. Kedua, tentang kejelihan kita dalam melihat situasi sekitar. Sekitar kita ini sangat penting sekali mempengaruhi diri kita. Lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali diri kita dalam bertindak dan melakukan sesuatu.
kondisi sekitar kita apakah mendukung atau tidak untuk kita melakukan hal ini. Bagaimana respon dari kondisi sekitar kita ketika kita melakukan hal ini. Bagaimana mereka menanggapinya, bagaimana mereka memberikan saran ketika kita melakukan hal ini, dan lain sebagainya. Yang itu berkaitan dengan kondisi sekitar, baik itu keluarga kita, teman-teman kita, orang terdekat, ya kan? Yang ini semua memberikan pengaruh pada kita, sehingga ketika ada takdir yang datang pada kita nih, kita siap atau enggak, itu juga terpengaruhi oleh kondisi sekitar kita. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menurut hemat saya yang perlu kita juga dalami lebih jauh adalah tentang seberapa sensitif kita membaca sebuah peluang. Sensitivitas ini harus kita latih terus-menerus. Harus kita berikan terus cobaan demi cobaan sehingga kita semakin sensitif terhadap peluang-peluang yang ada. Sejauh mana kita melihat kesempatan yang akan datang di depan itu mempunyai potensi yang besar untuk diri kita. Kira-kira kalau aku ikut ini peluangnya seperti apa sih? Terus untuk saat ini peluangnya gede atau enggak ya? Dan lain sebagainya. Yang itu semakin memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk membuktikan bahwa kita bisa menghadapi takdir yang telah ditetapkan pada kita. Sensitivitas dalam membaca kesempatan ini juga sangat berpengaruh terhadap berbagai macam hal, baik itu rezeki, jodoh, maupun maut, yang itu berkaitan dengan masa depan kita akan menjadi jauh lebih baik atau justru sebaliknya, menurun dari yang kita harapkan. Nah, intinya adalah roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ini memberikan pesan kepada kita untuk selalu bersabar terhadap suatu hal dan selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Jangan terlalu sedih-sedih banget dan juga jangan terlalu senang-senang sekali karena semuanya tidak abadi dan ada kalanya akan berubah. Itu bisa cepat terjadi perubahannya atau juga bisa lambat. Semua tergantung dari Yang Maha Kuasa. Contoh misalnya dalam dunia persepak bolaan. Siapa yang menyangka ternyata Karim Benzema yang dulu redup karirnya ketika di Real Madrid bersama Ronaldo dan Gareth Bale bersama-sama mereka menjadi striker di Real Madrid, tapi ternyata karir Karim Benzema tidak terlalu cemerlang seperti itu. Tapi siapa yang menyangka ketika Ronaldo sudah keluar, ternyata saat itulah waktunya Karim Benzema cemerlang. Saat itulah Karim Benzema mencetak banyak gol, menjadi penyelamat Real Madrid di berbagai macam liga kompetisi, dan yang terbaru adalah di Liga Champions. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk timnya dan menjadi sorotan saat ini. Siapa yang menyangka hal itu? Itulah membuktikan sekali lagi bahwasanya roda itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang kita mesti di bawah dulu untuk melihat bagaimana ketika kita di atas nanti, apa kita harus seperti ini atau tidak. Kita lihat dulu bagaimana sih kalau misalnya kita di atas nanti, membaca situasi dan sebagainya. Dan mungkin kadang kita juga akan di atas nanti. Nah, di saat kita di atas juga jangan terlena untuk tidak melihat ke bawah. Itu akan memberikan pelajaran pada kita bahwasanya ini tidak selamanya dan suatu waktu akan selesai. Demikian teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya hari ini lancar sampai dengan hari ke-30 nanti dan sampai dengan Lebaran. Selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next time.